Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Walim Pramudito. Saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah e-marketing, program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta untuk memenuhi dosen Prof. Dr. Mahar Hinasari MS, SE, MSc. Oke, di sini ada agenda style. Yang pertama adalah company overview, source tag pada McDonald. Yang ketiga adalah conclusion and recommendation. Baik, case study ini adalah McDonald. Company overview, perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard and Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Mereka mengisi ulang bisnis mereka sebagai kios hamburger dan kemudian mengubah perusahaan menjadi waralaba dengan logo Golden Arches diperkenalkan pada tahun 1953 di sebuah lokasi di Phoenix, Arizona. Jadi awal mulanya di sini adalah dua bersaudara dari Richard and Maurice McDonald ini memiliki sebuah toko dengan berkonsep burger. Mereka dengan pasarnya itu adalah delivery order, mengantarkan makanan-makanan kepada mobil-mobil karena di tahun 1940-an itu sangat tren tinggi para orang-orang yang mempunyai mobil, mereka tidak harus untuk keluar mobil untuk memesan order, tapi pelayan dari sebuah restoran itu akan menyampiri mereka untuk menanyakan menu-menu apa yang mereka inginkan. Dan setelah itu mereka bertemu dengan seseorang yang menjadi awal mulanya bisnis waralaba secara kekeluargaan. Jadi McDonald ini juga mempunyai rantai restoran terbesar di dunia. Berdasarkan pendapatan, melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 100 negara di 37.855 outlet. Data ini pada tahun 2018. Baik, di sini adalah contoh produk terlaris McDonald. Di sini ada 3. Pertama adalah Happy Meal, terus French fries, terus ada Big Mac. Ini semua adalah 3 rekomendasi apabila kita ingin mengorder makanan melalui sebuah aplikasi yang tersedia dari McDonald. Mereka akan memberikan kita sebuah tayangan awal sebagai makanan terfavorit yang atau orang sering order. Terus dari segi untuk promotion dan memberi penyegaran pada McDonald, ini adalah sebuah kerjasama atau kolaborasi yang sangat cukup terkenal, yaitu antara Travis Scott dan McDonald. Travis Scott sendiri itu adalah sebuah rapper atau penyanyi Amerika yang cukup disegani oleh para kaum milenial. McDonald melakukan sebuah kerjasama dengan Travis Scott bertujuan untuk memberi sebuah harapan bahwa McDonald ini tetap ingin hadir tidak hanya kepada orang-orang anak kecil atau orang yang sudah tua, tapi mereka juga ingin hadir kepada kaum milenial dan bisa tetap menjadi pilihan fast food oleh para kaum milenial dan cukup terkenal dan mempunyai banyak merchant untuk mendukung sebagai salah satu campaign mereka agar terus eksis di kancah bisnis food and beverage. Ini menjadi salah satu strategi dalam segi marketing melalui e-marketing karena mereka memberikan promotion dan info-info melalui media sosial dari McDonald itu tersendiri dan Travis Scott sebagai kolaborasinya juga memberikan sebuah promotion melalui media sosial
untuk mengkampen bahwa seorang prepper pun juga bisa berkolaborasi pada sebuah makanan waralaba ini. Di sini adalah Sostak McDonald. Kita melihat adalah situation where are McDonald sekarang, where are McDonald now, objective is where do McD want to go, ada strategi, how do McD get there, terus ada tactics, how do McDonald implement the strategi, terus ada action plan, who, what, and when, ada control, how McDonald keep track of progress, terus ada terakhir ada situation, where are McDonald now. Baik, dari segi situasinya ada wawasan pelanggan. Awalnya perusahaan ini hanya tentang burger dan kentang goreng saja. Tapi saat McDonald menjual wraps, McCafe, yaitu minuman sehat seperti smoothies, salad, dan buah-buahan. Dan ada organisasi membiarkan kebijakan hukum membingkai apa yang mereka lakukan saat dan tujuan masa depan mereka. Terus ada mereka memanfaatkan platform media digital dalam hal meningkatkan omset mereka saat peluncuran perpanjangan jam malam, mempromosikan CSR mereka, dan meluncurkan campaign smoothie mereka. Setelah itu adalah objektif. Di sini ada vision, mission, dan value. Pertama, ada vision, menjadi penyedia makanan cepat saji terbaik dan terdepan di seluruh dunia. Dan misinya adalah menjadikan tempat dan cara makan favorit pelanggan, serta meningkatkan operasi untuk menyediakan makanan cepat saji terlezat yang memenuhi kepuasan pelanggan. Terus ada terakhir adalah value, memberikan kualitas yang baik, layanan kepada pelanggan, memiliki lingkungan yang bersih. Di sini ada strategi dari McDonald menggunakan SWOT analysis. Di sini ada strengths, adanya sistem delivery order yang mudah digunakan oleh konsumennya dengan menggunakan sebuah aplikasi atau digital marketing. Ini menjadi sebuah kekuatan dari McDonald sendiri untuk tetap dan bisa melayani secara delivery order. Dan juga ada outlet perusahaan ditempatkan di wilayah yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Terus ada adanya pengakuan atas merek, tempatnya penjualan yang bersih, dan adanya tempat bermain untuk anak-anak. Terus di sini ada weakness, harga yang kurang kompetitif, manajemen of franchises yang kurang memperhatikan integritas klien. Terus ada teknik pemasaran yang berikan hanya diutamakan pada anak-anak. Ini menjadi kelemahan daripada McDonald. Terus ada opportunities. Ada opportunities, yaitu melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan. Jadi McDonald mulai ikut terus dapat menjualkan produk-produknya tidak hanya melalui toko yang secara offline, tapi juga dia ingin hadir dari pasar yang online. Terus ada pengembangan secara terus-menerus dari segi pasang pasar terutama. Terus meneruskan dan menggunakan teknologi untuk mempengaruhi strategi pendapatan dan makanan yang praktis dan siap saji untuk masyarakat. Di sini ada Treatnya adalah industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Terus ada persamaan strategi pemasaran dengan perusahaan lain, adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Dan di sini adalah analisnya strategi dari strengths dan opportunities. McDonald bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan minuman ternama untuk minuman pendamping produk makanan yang dihasilkan sehingga kepuasan konsumen atau pelanggan meningkat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam hal kerapihan, kebersihan, kenyamanan tepat dan lain terhadap pelanggan yang datang ke McDonald sehingga pelanggan merasa dimanjakan oleh pelayanan dari McDonald. Di sini ada analisis strategi pada weakness dengan opportunities. McDonald menggunakan iklan di sebuah media atau promo, terutama dalam media online, jejaring sosial, dan televisi untuk mempromosikan dan melakukan penjualan online dan mengincar seluruh segmentasi pasar baik dari anak-anak hingga dewasa.
McDonald juga memberikan harga yang cukup kompetitif dan reliable terhadap kondisi budaya atau negara yang mereka menjadikan tuju dalam berbisnis. Di sini ada strategi dari segi strength ke trade. McDonald menciptakan suatu diferensiasi dari kompetitornya, baik dari segi harga, kualitas pelayanan, fasilitas, manajemen promosi, teknologi, dan lainnya agar tidak tersaingi dan memiliki inovasi dan keunikan tersendiri di mata pelanggan atau masyarakat. Seperti harga yang lebih terjangkau dengan rasa kualitas makanan dan minuman yang khas, enak, dan nikmat. Lalu seperti mendekatkan pelanggan sasaran dengan cara yang unik, misalnya dilihat dari sisi segmentasi pasarnya adalah anak-anak dengan menyediakan fasilitas pada toko-toko atau store-store yang tersebar luas dari McD itu sendiri. Di sini ada strategi dari weakness dan threat. McDonald meningkatkan atau menciptakan inovasi baru, kualitas pelayanan, distribusi konsinyasi produk, dan mempunyai sekaligus juga menciptakan berbagai macam produk baru. Dan McDonald juga menggunakan bahan dan peralatan yang lebih baik dan canggih sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. McDonald juga memiliki banyak cabang yang tersebar di Indonesia dan yang berada di luar mall ataupun ruko, yaitu outlet McDonald yang berdiri sendiri, selalu buka 24 jam dengan sistem delivery order yang mudah digunakan konsumen. Dan inilah menjadi kelebihan dari bisnis food and beverage secara siap saji. Mereka memberikan fasilitas delivery order atau car delivery menggunakan mobil atau berkendara untuk datang tanpa kita harus keluar dari kendaraan kita dan dilayani secara 24 jam karena McD mengetahui strategi pasar, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di jam-jam tertentu itu adalah menjadi peluang bagi McD. Baik, di sini adalah taktik dari segi media sosial. Pertama adalah YouTube, bekerja sama dengan content creator terkait pemasaran terhadap produk baru atau service self experience yang dimiliki oleh McD, terutama saat negara berkembang melihat sebuah teknologi pada negara maju. Terus ada Twitter, membuat tren yang pernah dilakukan oleh McD dengan hashtag Taste of Time yang cukup menjadi lurus ke depan dan menjadi sebuah hal yang positif. Dan sebagian besar tweetnya tentang nostalgia pada tahun 90-an. Terus ada web development, memberikan halaman beranda situs web utama mereka dapat memiliki tema layar terbagi dan apabila order melalui aplikasi mendapatkan bonus tambahan menu. Jadi McD memberikan sebuah tayangan yang cukup baik dan mudah untuk dimengerti oleh para konsumennya untuk mengetahui sebuah jenis produk makanan atau yang menjadi informasi yang sedang McD lakukan. Di sini juga ada banner ads. Iklan spanduk akan memiliki satu burger yang dipegang. Di sini McD pernah melakukan sebuah kerjasama oleh Flintstones yang cukup terkenal dan heboh. Dia itu melakukan sebuah pemegangan satu burger yang dipegang dengan sebelah kanan dengan mulut terbuka. Setelah itu dengan hashtag dengan Taste of Time dan kami senang membuat Anda make happy. Ini adalah salah satu iklan yang pernah dilakukan oleh McD bekerjasama dengan sebuah agen kartun yang cukup ikonik pada masanya itu. Nah, di sini ada action. Saat ini McD bekerjasama dengan Leo Burnett. Leo Burnett itu adalah perusahaan retailer yang cukup terkenal di dunia. Terus melakukan pemantauan campaign yang telah dilakukan McD adalah melakukan campaign yang dilakukan secara internal oleh lembaga yang sama. Terus melakukan tim pemasaran juga harus memastikan bahwa mereka mendapat cukup exposure untuk mendorong penjualan. Terus staf regional dari berbagai negara harus memastikan bahwa burger diganti namanya sesuai dengan menjadi sebuah pengubahan nama. Di sini maksudnya itu adalah apabila McD melakukan promotion pada suatu negara, contohnya Indonesia, pernah McD melakukan
sebuah penggantian nama menu, eee, kalau tidak salah adalah burger saus Padang. Jadi mengganti burger itu dengan bumbu saus Padang. Setelah itu melakukan promosi yang tepat dan juga staf pemasaran digital harus melacak tweet positif dan negatif dengan bantuan analisis sentimental untuk mengetahui apa yang menjadi kesenangan dan keluhan para konsumen menggunakan media sosial. Di sini juga ada Departemen Keuangan yang harus memastikan bahwa pengeluaran tetap terkendali karena campaign ini dapat membebani keuangan secara berlebihan. Nah, di sini adalah dari segi keuangan pun juga harus memastikan dari segi pengeluaran yang dilakukan dari segi pengiklanan itu harus berbanding balik dengan apa yang nanti menjadi mereka dapatkan dari segi penambahan penjualan. Jadi jangan sampai ada kelebihan dari segi modal yang dilakukannya terhadap pemasukan penjualan sebuah makanan yang dipasarkan. Terus melakukan self-service methods mendukung kemajuan teknologi, kemudahan dalam dalam pemesanan. Di sini juga McD sudah mulai di store-store-nya, apalagi di Indonesia menjadi negara berkembang, sudah banyak mereka menerapkan konsep self-service methods untuk mempermudah para konsumen dan melakukan strategi pengantrian agar tidak ada penumpukan dalam mengantri dalam pemesanan makanan. Ini juga membantu untuk penambahan atau penambahan dalam segi produk atau penjualan dari McD karena dengan mudahnya sebuah pemesanan, di sisi lain juga adanya penambahan dari segi order yang dilakukan oleh para konsumen. Nah, di sini adalah kontrol. Pertama adalah McD melakukan pengawasan lalu lintas web. Karena di sini adalah perusahaan yang cukup besar, bisa bilang perusahaan holding yang mempunyai toko offline di hampir di semua negara. Jadi mereka melakukan pengawasan lalu lintas web apabila mereka melakukan sebuah campaign diluncurkan dengan bantuan dashboard. Terus melakukan analisa sejumlah pengunjung yang kembali, menganalisa kondisi jumlah pengunjung yang datang, dan mendata tarif klik tayang pada sebuah iklan, mengetahui jumlah waktu yang dihabiskan pelanggan di situs web dan jumlah orang yang bergabung dengan menggunakan mailing list, dan terakhir adalah melihat kondisi interaktivitas dalam hal beberapa banyak orang yang mengikuti media sosial untuk mendapatkan informasi terkini. Jadi McD pun juga aktif dalam melakukan evaluasi atau controlling dalam segi menggunakan digital untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan atau menjadi sebuah implikasi untuk melakukan tindak lanjut atau strategi yang akan dilakukan yang akan di masa depan. Dan terakhir ada conclusion atau recommendation. Pertama, conclusionnya adalah membangun brand image pada merek sangat diperlukan pada berbagai media atau platform itu sendiri dan dapat melihat situasi kondisi perilaku konsumen yang dibutuhkan. Zaman terus berkembang dan pelaku bisnis harus dapat menyesuaikan kecepatan teknologi. Dan rekomendasinya adalah pelanggan dan pemasar perlu mempelajari pro dan kontra pemasaran digital untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, jika kita tidak mempelajari pro dan kontra pemasaran digital, kita tidak akan mendapatkan keuntungan penuh itu sendiri. Nah, ini daftar pustakanya yang cukup saya ambil. Dan terima kasih untuk mendengarkan presentasi saya, semoga menjadi penambahan ilmu bagi para pendengar. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.